Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dion di sini di podcast BCMA. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang internship di Kementerian Keuangan, khususnya yang berada di Bea Cukai Mataram. Di samping saya sudah ada dua orang gadis yang melakukan internship di Bea Cukai Mataram. Internship apa? Internship itu ya magang. Nah, kita sapa nih. Kita mulai dari yang ujung dulu nih. Namanya siapa? Oke, halo Sobat BCMA. Perkenalkan, saya Roro Diansana Putri. Biasa dipanggil Roro, bisa juga dipanggil Putri. Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional. Dan sekarang sedang melaksanakan magang Kementerian Keuangan periode Desember sampai Januari tahun ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anita Syariski Diasti, bisa dipanggil Kiki, asal Universitas Mataram dan jurusan dari S1 Akuntansi. Dan saya juga sama kayak Roro, periode magang di periode keempat, yaitu Desember sampai bulan Februari. Jauh-jauh juga ya ternyata ya. Yang Putri ya, saya manggilnya Putri ya. Putri ini dari UMY Jogja ya, Muhammadiyah Yogyakarta. Betul. Berarti dari Mataram Jogja ke Mataram Lombok. Ya. Kamu asli sini ya, Pak? Bisa dibilang asli sini sih karena lahir di sini. Cuman kalau secara keturunan tidak ada keturunan Lombok. Tidak ada keturunan Lombok. Tidak berarti ada darahnya darah Jawa. Darah Jogja. Ya, Jogja ya. Ya. Oke. Kalau Kiki? Kebetulan dari Untram ya? Iya, dari Untram. Pure orang Surabaya, di sini tinggalnya di Gunung Sari. Orang Surabaya, Jawa Timur? Iya, betul. Orang Surabaya, sama kayak saya berarti ini. Sama-sama Surabaya, saya perlu tahu loh ini. Oke, saya mau tanya dulu ke Kiki. Oke. Tahu Kemenq internship ini dari mana sih sebenarnya? Oke, jadi pertama kali tahu internship Kementerian Keuangan ini dari lihat-lihat di Instagram pertama kali. Kemudian ada sosialisasi dari pajak itu di kampus, dia sosialisasi mengenai relawan pajak. Tapi kemudian di sana mereka juga menjelaskan bahwa pada periode terakhir ini, pada periode Desember kemarin itu akan ada bukaan untuk internship magang periode keempat dari Desember sampai bulan Februari, kan minimalnya tuh 2 bulan. Di situ jadi saya tertarik di situ. Dan menunggu-nunggu karena waktu itu infonya masih di bulan Oktober. Dari Oktober ya? Dari Oktober saya nunggu. Tahunnya ya? Betul. Kalau Putri? Kalau saya tahu adanya informasi magang tuh sebenarnya cari tahu sendiri, Pak. Jadi saya waktu itu karena kebetulan di semester 7 ini hanya akan fokus terhadap skripsi. Jadi saya pikir bahwa daripada saya hanya menghabiskan waktu untuk skripsi, ada baiknya saya melakukan sesuatu hal yang lain yang bermanfaat, yaitu magang. Jadi saya cobalah mencari informasi magang yang ada keterkaitannya dengan konsentrasi belajar saya di kuliah di Prodi HI, yaitu MNC, Multinational Corporation. Jadi saya pengen belajar secara lapangan gitu, pengen tahu secara lapangan karena selama ini belajar secara teori terus. Jadi pengen prakteknya nih tentang perdagangan internasional lah, salah satunya ekspor. Jadi pengen tahu lah siapa sih yang terlibat dalam perdagangan itu. Dan carilah akhirnya saya tuh mencari Kementerian Keuangan, yaitu Bea Cukai. Dan saya mencari tahu periode-periodenya. Kemudian saya menghubungi pihak admin dari Bea Cukai Mataram dan menanyakan informasi. Diterima oleh siapa waktu itu? Di-mention gak nih namanya? Boleh, gak apa-apa, sebut aja biar tahu. Nama adminnya Mas Kukuh. Kukuh lokal operator yang ada di sini. Betul. Dan terus? Dari situ adminnya benar-benar menjelaskan secara rinci. Beliau mengatakan, oh iya kami menerima magang berdasarkan periode Kemenq dan penjelasan lainnya, informasi formasi, tanggal pendaftaran dan lain sebagainya itu dijelaskan secara rinci melalui via WhatsApp. Via WhatsApp gitu ya. Kukuh ya? Iya, Mas Kukuh. Pelayanannya bintang 5. Bintang 5. Nah, kalau Kiki sempat hubungin kita juga nggak di sini? Atau lewat website atau apa gitu? Enggak, kebetulan saya pure sendiri, maksudnya jadinya informasinya nyari sendiri. Kan kebetulan itu saya ngeliat langsung di websitenya. Jadi website itu kan udah ada formasinya, udah ada tanggalnya. Nah di situ saya ngeliat. Pertanyaan saya cuma satu, kok kepikiran website
Kementerian Keuangan? Kan karena sumber yang valid itu kita harus mencarinya langsung dari websitenya. Ya, gitu. kok bisa kepikiran langsung nulis Kementerian Keuangan itu apa yang menggerakkan di situ? Kan tidak semua orang tuh kepikiran Kementerian Keuangan nih ada internship program. Nah, apa yang menggerakkan? Siapa? Jangan-jangan ada maksud dan tujuan tertentu mungkin di sini. Tidak ada sih. Oke, kalau misalkan itu karena saya kepikirannya ada saya ngeliat di Instagram di informasi itu dia bilang kalau misalnya untuk info lebih lanjut itu bisa buka websitenya langsung. Nah kebetulan waktu sosialisasi kemarin di kampus itu saya juga nanya kalau misalkannya itu gimana kita mau tahu informasinya lebih lanjut gitu. Terus dari pihak pajaknya juga ngasih tahu kalau misalkannya tunggu aja informasinya dan itu informasinya akan di websitenya begitu. Nah disitu saya pantaunya langsung di websitenya. Langsung dipantau di website. Betul, gitu ya. Ini gitu. salah satu contoh Gen Z ya. Jadi tidak lepas dari teknologi. Jadi langsung melihat ke website atau mungkin ke media sosial seperti betul. itu. Oke, luar biasa. Nah selanjutnya nih, saya mau tanya ke Putri. Ini pertama kalinya masuk ke kantor Bea Cukai atau sudah pernah sebelumnya? Pertama kali. Pertama kali? Betul. Di seluruh Indonesia nih ya? Betul. Seumur hidup baru pertama kali masuk baru kantor pertama Bea. kali. Sebenarnya Bea Cukai itu juga asing sebenarnya buat saya, Pak. Asing. Jadi makanya saya tuh sebenarnya tidak ada rencana yang benar-benar matang masuk ke Bea Cukai karena pikiran saya ingin belajar lebih tentang ekspor dan pengen tahu siapa yang terlibat di dalam ekspor, regulasinya dan siapa pelaku-pelakunya gitu. Jadi makanya sampai akhirnya penelitian research saya itu terpaku sama Bea Cukai. Terus kebetulan karena home base-nya di Lombok, saya cari tahu apakah di Lombok itu ada kantor Bea Cukai. Dan kemudian sampai di kantor ini. Sampai di kantor ini ya. Betul. Oke. Kalau Kiki, ini pertama kalinya masuk kantor Bea Cukai atau sebelumnya udah pernah? Kebetulan sebelumnya saya sudah pernah masuk. Nah, urusan apa ini kok masuk kantor Bea Cukai ini ya? Ini anak-anak kuliah ini ngapain? Jadi kalau dulu yang pertama kali saya masuk ke kantor Bea Cukai ini karena masalah tugas kuliah. Jadi dulu itu saya disuruh turun lapangan sama kampus nanyain mengenai tarif mengenai pajak cukai. Cukai. Iya, cukai. Pajak cukai itu beda. Cukai sendiri. Nah, ini saya lurus ini. Cukai sendiri, pajak sendiri jadi beda. Terkait cukai berarti. Iya, terkait cukai disuruh turun lapangan. Nah, terus nanya-nanya di situ baru katanya nanti informasinya mengenai kayak peraturannya itu nanti lewat WA. Jadi waktu kemarin dikasihnya kita kontak personnya. Nanya itu. Jadi ini bukan kali pertama. Iya, bukan kali pertama. Oke. Lah terus sudah masuk di sini nih, saya tanya Kiki dulu nih, ya. Apa yang dirasakan setelah masuk di kantor Bea Cukai dan magang di sini? Vibes-nya apa sih? Oke. Waktu saya cerita yang pertama kali. Silakan nanti. Yang pertama kali waktu masuk sini tuh kayak deg-degan banget karena ngelihat orang-orangnya pada berseragam kayak ngeliatnya kayak PTN gitu nggak sih, kayak berwibawa gitu. Jadi kayak Masya Allah gitu. Nah terus pas sudah masuk di sini dan ngelihat orang-orang itu ternyata loyal-loyal semua, terus welcome gitu. Jadi saya kepikirannya jadi dulu ngelihatnya kayak serem-serem gitu jadinya ternyata di balik itu semua orang-orangnya Masya Allah luar biasa. Itu ada pepatahnya itu, tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Dari dulu memang di Bea Cukai kan kita selalu melihat sebagai antagonis ya biasanya ya. Antagonis bahwa Bea Cukai ini suka narik cukai, kena pajak, bea masuk dan sebagainya, tapi kan tidak seperti itu. Karena itu tugasnya seperti itu ya. Betul, hanya menjalankan tanggung jawab dan tugasnya. Oke. Kalau Putri? Kalau saya, jujur saya adalah salah satu orang yang mendapatkan perspektif bahwa Bea Cukai itu berperan antagonis. Antagonis ya? Iya, betul. Antagonis teman-teman. Jadi udah didoktrin kayak Bea Cukai itu begini-begini, pokoknya negatif. Nyusahin lah ya, ruwet gitu ya. Terus menurut Putri nih ya, ruwet. Ini sebenarnya di lingkup orang-orang di sekitar juga sering membandingkan pelayanan Bea Cukai Indonesia dengan yang di luar. Jadi ketika punya doktrin seperti itu dan saya justru malah mencari magang di Bea Cukai,
sempat dapat komen dari teman-teman kayak kok berani sih masuk ke bea cukai katanya kayak gitu. Terus ya saya juga sebenarnya kayak ya udahlah, maksudnya kayak karena tujuan saya memang di sini tuh mau belajar dan mencari pengalaman. Jadi urusan itu saya kesampingkan. Jadi setelah saya masuk sini, doktrin negatif itu tuh langsung hilang sama Pak, jujur. Karena saat masuk ke kantor ini, hari pertama saya magang, saya langsung bertemu dengan petugas yang sangat ramah di front line. Sebut namanya. Oke. Itu kalau di kantor nyebutnya Bang Ninong, beli Ninong. Oh, iya Ninong. Iya, mungkin saat itu belum menyebar ya informasi tentang adanya anak magang. Jadi ketika saya datang duduk di lobi, dipikirnya mungkin pengguna jasa. Jadi saat saya masuk ketemu dengan Bang Ninong, langsung ditanyain ada keperluan apa Mbak, ada yang bisa saya bantu. Dan di situ saya langsung berpikir ini ramah banget. Terus orang-orang yang bilang kalau pelayanan bea cukai Indonesia tuh jelek banget, beda sama yang di luar, kayak mereka tuh galak-galak gini-gini gitu-gitu. Sampai ketika saya terjun langsung di lokasinya, terlibat langsung, itu tidak ada yang benar gitu. Tidak ada yang benar. Tuh, tidak ada yang benar. Ini bukan settingan ya, memang jujur ya. Honest review. Honest review. Gitu. Jadi ya langsung ketemu dengan Pak Arya mengenai magang ini, presentasi dan segala macam. Akhirnya setelah saya mempresentasikan bahwa tujuan saya untuk meneliti mengenai ekspor, akhirnya saya ditempatkan di seksi pelayanan kepabeanan dan cukai dan dukungan teknis. Nah, itu concernnya ada ekspornya kan. Jadi sangat relevan dengan tujuan saya datang untuk belajar dan mencari pengalaman di sini. Jadi berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Ekspektasi awal seperti apa, orang bilang kayak gimana, tapi ternyata tidak seperti itu. Betul, dan sama kayak Kiki tadi, awalnya saya sangat takut melihat orang-orang berseragam karena kayak waduh, ini kayak serem-serem nih. Tapi melihat seragam dengan kepribadian orang-orang di Bea Cukai Mataram tuh, mereka benar-benar welcome. Benar-benar langsung nanya, oh ada keperluan apa di sini? Benar-benar dibersamai, sangat ramah. Oke, kayak gitu. Betul. Tapi tadi ngomongnya soal ekspor ya? Iya, betul. Apa saja sih komoditas ekspor dari Pulau Lombok? Pulau Lombok. Nah, Putri dulu nih. Putri dulu nanti terakhir Kiki. Jadi selama 2 bulan saya melakukan magang di Bea Cukai Mataram, saya dapat banyak informasi. Komoditas ekspor di Lombok tuh ternyata juga banyak, Pak. Karena pada dasarnya waktu saya awal datang, saya mau belajar tentang ekspor, yang saya tahu yang dominan itu adalah mutiara. Karena yang terkenal tuh mutiaranya Lombok gitu. Ya, Betul. Nah, kemudian setelah saya terjun langsung ke seksi PKCDT, itu ternyata komoditinya banyak. Ada manggis, terus ada perikanan kayak lobster, hasil-hasil laut itu sangat banyak diekspor kayak gitu. Ada handicraft dan segala macam. Tapi tahu nggak sih, kalau ini manggis ya, tadi sebutnya manggis. Manggis itu buah paling jujur, tahu nggak? Oh, kenapa tuh? Nggak tahu? Enggak. Wah, ini Gen Z nggak pada tahu. Tadi itu apa tuh? Buah manggis itu buah paling jujur. Karena apa? Kelopaknya itu, jumlah kelopaknya menunjukkan jumlah dari buah itu sendiri. Kalau nggak percaya dicek. Nanti kita pulang beli manggis. Pulangnya beli manggis. Nanti dicek. Oke. Manggis kayak gitu. Baru tahu. Ini harus pakai mikir. Oke, kalau Kiki 1 atau 2 aja, tahu nggak komoditas ekspor dari sini, Pulau Lombok ini? Kalau misalkannya itu sih kayak semisal kopi, terus kayak ikan-ikan yang segar gitu sih. Kopi, ikan-ikan segar. Bener, memang kopi dari Lombok ini salah satu yang terbaik. Wow. Salah satu yang terbaik, dan beberapa saat yang lalu memang ada ekspor ke Turki, ke Korea, kayak gitu memang ada. Satu pertanyaan soal kopi. Kalian tahu nggak? Kopi apa yang berpasangan? Kopi apa yang berpasangan? Tahu nggak? Enggak. Nah, ini lagi-lagi nih teman-teman nih. Kopi kapal api. Kopi kapal api. Oh, couple. Oh my god, couple. Nggak tahu mereka. Kopi couple api.
Ya gini nih loh anak-anak zaman now ini. Kadang-kadang nggak mikirnya kurang. Oke. Selanjutnya sekarang nih. Nah, ini nanti setelah selesai magang nih. Kan kalau Putri kapan selesainya? Kebetulan berakhir di akhir Januari ini, tanggal 31 Januari 2024. Kayak lagunya mendiang Glenn Fredly berarti ya? Betul, berakhir di Janu. Mantap. Nah, Januari. Nah, kalau Putri akhir Januari. Betul. Kalau Kiki? Saya di 18 Februari. 18 Februari. Oke. Nah, setelah selesai magang nih, kalian apa yang akan kalian lakukan? Pasti kan mau wisuda nih ya. Nanti mau ada sidang, wisuda. Nah, apa arahnya nanti ke depan seperti apa? Dari Kiki dulu. Oke. Kalau saya nanti kebetulan kan saya sudah udah selesai skripsi. Jadi karena emang pure saya magang itu ingin mencari pengalaman kerja sebelum saya terjun ke dunia kerja profesional. Jadi nanti setelah saya selesai magang, saya ingin bekerja di sebagai project management seperti itu di BUMN kayak gitu sih. Di Lombok sini atau mungkin merantau? Merantau. Iya, betul. Merantau. Kalau Putri? Mungkin karena pada dasarnya saya konsentrasi kuliahnya adalah MNC, Multinational Corporation, perusahaan multinasional. Mungkin saya tertarik untuk bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, seperti itu. MNC ya? MNC yang ini bukan MNC yang beda ya, nanti kena copyright nanti gitu. Beda. Oke, seperti itu. Biasanya kalau nilai harapannya berapa nih kalau sidang skripsi nilainya harapannya berapa nih? Wah, A ya? Pastinya A. Pastinya A. Amin, semoga ya. Tapi saya ada cerita nih. Dulu saya pernah tanya sama ibu saya gimana ujiannya gitu. Nah, waktu itu kan ujian saya ya kayak gitulah. Tapi suatu ketika saya cerita, saya manggilnya mama nih. Ujianku bagus nih, dapat A+. Kok tumben? Ujiannya kok dapat A+? Biasanya dapat C. Ujian apa itu? Ujian golongan darah ternyata. Wah. Ujian golongan A+. Tipenya A+. Ya, kayak gitu. Makanya itu ujian yang paling mudah mendapatkan nilai A+ adalah ujian golongan darah. Nggak semua dapat A ya, Pak? Nggak mesti, ada B, tapi nggak mungkin C. Mungkin C, betul. Ada C, adanya B, ada B, A, B sama O. Kayak begitu. Oke. Betul juga. Oke, terakhir pesan-pesan untuk mungkin nanti kan pasti ada program Kemenku Internship lagi nih. Pesan-pesannya untuk setelah kalian apa dan untuk yang akan menjalani dari Kiki dulu. Kesan-pesannya sama untuk yang nanti akan internship lagi dan untuk setelah kalian di sini itu pesan-pesannya apa? Apa yang akan dibagikan sama pemirsa penonton ini? Oke. Dari saya sendiri, pertama kesan dan pesannya dulu. Selama saya magang di sini tuh banyak ilmu yang belum saya pernah temuin di dalam dunia perkuliahan, karena kan di kuliah kita cuma belajarnya teori aja kan. Nah di situ saya berterima kasih karena ilmu yang saya punya itu saya praktekkan dalam di selama magang ini loh. Jadi untuk kesannya itu sangat welcome banget di lingkungannya dan mau nggak pelit ilmu lah gitu, nggak pelit ilmu. Kemudian pesannya buat nanti siapapun yang bakal internship lagi di sini, khususnya di Bea Cukai Mataram, nanti pertama tuh kalian harus tentuin dulu konsentrasi atau pilihan kalian mau magang itu karena apa? Apakah karena misalnya kayak teman saya Roro karena penelitian untuk skripsinya, atau misalkannya mencari pengalaman kerja dan lain-lainnya. Nah, sama satu aja pesan saya, jangan malu untuk bertanya gitu. Kalau misalnya kayak kita malu untuk bertanya, kita nggak akan pernah tahu dan kita akan melewatkan kesempatan itu. Mantap, karena ada pepatahnya tuh, malu bertanya sesat di jalan. Betul, Pak. Oke, terima kasih Ki. Putri? Untuk pesan mungkin tidak jauh beda dengan Kiki. Maunya untuk orang-orang yang tertarik mau magang di Bea Cukai, jangan takut
karena doktrin-doktrin di luar sana. Karena pelayanan bea cukai itu sebenarnya tidak seburuk itu teman-teman. Pelayanan bea cukai itu oke kok. Dan bisa ditanyakan langsung pada admin atau langsung cari ke website resmi bea cukainya. Terus harus tahu dulu concernnya apa biar relevan apa yang ingin kalian cari di tempat magang yang kalian tuju kayak gitu. Terus tidak banyak pesan, lebih banyak kesannya di bea cukai, terutama di bea cukai Mataram. Ilmu yang diperoleh sangat banyak, pengalaman baru yang diperoleh juga sangat banyak dan bermanfaat tentunya, sangat dibersamai, banyak dibantunya daripada membantu. Kemudian orang-orang di sini benar-benar baik, ramah, penyayang, sangat penyayang, betul. Jadi sangat berbanding terbalik dengan kata orang bahwa bea cukai itu galak, pelayanannya buruk. Tidak, teman-teman. Jadi kalau misalkan butuh sesuatu yang melibatkan bea cukai, silakan ditanyakan, karena bea cukai pasti akan melayani dengan sepenuh hati. Gitu ya. Jujur lagi nih, review jujur nih. Oke, terima kasih kalau gitu. Nah, terakhir ya ini kita terima kasih dulu buat Kemenq ya. Iya, betul. Terima kasih Kemenq atas internshipnya ya. Iya, betul. Terima kasih Kemenq udah memberikan kesempatan yang bagi luar kita. biasa. Betul. Terima kasih sudah membuka periode magang sampai 4 periode, memberikan kesempatan di berbagai instansi bawahannya, kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan sederajatnya untuk mengikuti program magang untuk mencari pembelajaran baru ataupun pengalaman kerja. Ini sangat membantu bagi kita-kita yang sedang mencari ilmu. Betul. Tentunya. Karena ini merupakan suatu kayak kesempatan yang luar biasa yang tidak bisa mungkin datang kedua kalinya kayak gitu. Ya, betul. Makanya ada kesempatan dimaksimalkan. Betul. Oke. Sobat BCMA, itu sedikit kisah dari teman-teman internship Kemenq. Kita akan coba lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gembira.